Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Jadi, Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat-sehat. Jadi, pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang kayanya negeriku. Atau kita sudah masuk ke dalam tema 9. Kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 1 tentang IPA atau PLTA. Yang kedua, IPS, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, BI, yaitu wawancara. Jadi kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang PLTA. Apa itu PLTA? Siapa yang tahu apa kepanjangan PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi di sini ada air, sumber energi air. Indonesia punya energi air yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Bagaimana caranya air bisa menjadi pembangkit tenaga listrik? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah animasi PLTA, ya, animasi PLTA. Jadi perhatikan tombol kuning yang ada di atas ini. Nah, ini adalah tangan ibu ya. Lihat, tunjuk-tunjuk. Jadi, yang pertama, PLTA ini akan terjadi pada air yang mengalir. Pada air yang mengalir. Nah, lihat panah-panah berikut ke bawah. Jadi, air yang mengalir ini akan memutar turbin. Turbinnya ini yang warna hijau. Nah, lihat. Ini yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini akan berputar dan memutar generator yang ada di atasnya. Generator ini akan berputar dan akan menghasilkan energi listrik seperti yang oranye yang ada di atas ini. Nah, ya. Ini akan menghasilkan energi listrik yang akan ditransfer melalui kabel-kabel. Dan kabel-kabel ini yang terhubung dengan rumah-rumah dan menyalakan lampu di setiap rumah-rumah. Apa saja fungsinya listrik dalam kehidupan sehari-hari selain menyalakan lampu? Ya, selain menyalakan lampu, listrik akan berguna untuk menghidupkan peralatan elektronik seperti televisi, setrika, ya, kemudian kipas angin, mesin cuci, kulkas, teko listrik, blender, speaker, komputer, dan lain-lain. Oke, sekarang itu tentang PLTA. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu IPS, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak pernah habis, tidak akan pernah habis, walaupun digunakan berulang-ulang, ya. Walaupun digunakan berulang-ulang, contohnya apa? Air, udara, matahari, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah yang jumlahnya di bumi ini terbatas.
yang ketersediaannya di alam terbatas atau bisa habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya batu bara, aluminium, minyak bumi, gas alam, minyak tanah, dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi. Jadi, untuk apa? Jadi, untuk menghemat energi, seperti energi yang dapat habis ini, energi yang tidak dapat diperbaharui ini kita butuh terus minyak bumi, gas alam, ya, minyak bumi, minyak tanah, kita perlu terus. Jadi untuk menghemat, jadi kita perlu menghemat dengan cara menggunakan sumber-sumber energi atau energi-energi yang dapat diperbaharui ini. Contohnya, ya. Jadi apa itu caranya? Yaitu energi alternatif. Itu adalah pengertiannya. Energi alternatif adalah energi pengganti. Contohnya biodiesel atau minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, pengganti minyak bumi ini. Ya. Biodiesel. Nah, ini biodiesel. Biodiesel. Kemudian yang kedua, ini biodiesel adalah minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini gambarnya biodiesel ya. Yang kedua adalah biogas. Biogas atau gas yang berasal dari kotoran sapi untuk menghemat gas alam ini ya. Gas alam ini yang berasal dari biasanya berasal dari pegunungan. Ya, untuk menghemat biogas, untuk menghemat gas alam perlu biogas. Biogas ini bisa dari kotoran sapi. Nah, kemarin juga kita sudah sama-sama melihat bagaimana video tentang kotoran sapi bisa berubah menjadi energi gas atau gas ya. Yang pertama dari tumbuh-tumbuhan tentunya. Tumbuh-tumbuhan tadi adalah energi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tidak akan pernah habis. Itu dimakan oleh sapi. Ya, jadi dimakan oleh sapi. Kemudian dari sini dimakan oleh sapi. Sapi menghasilkan kotoran. Dan kotoran ini akan dimasukkan ke dalam sumur. Ke dalam sumur ya. Seperti inilah di dalamnya sumur itu. Kemudian dari sini masuk ke sini. Jadi ada pengolahan di sini. Kemarin juga sudah ada videonya ya, Ibu perlihatkan sama kalian. Jadi dari sini prosesnya mengalir uap dari kotoran tersebut ke sini dan dibuat semacam pipa-pipa yang dihubungkan ke rumah, ke LPG khususnya ya. Jadi di sini bisa kita lihat kotoran sapi ini bisa menyalakan kompor dan bisa digunakan untuk memasak ya. Yang selanjutnya adalah sumber atau energi alternatif lainnya adalah PLTA ya, seperti yang kita bahas tadi. PLTA dari air tidak akan pernah habis. Jadi digunakan air yang mengalir untuk membangkitkan tenaga listrik ya, air yang mengalir. Air yang mengalir itu contohnya sungai. Ya, contohnya sungai, apalagi? Sungai, terus ada sungai ya, sungai yang mengalir. Jadi di sini dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik ya. Ada waduk ya, jadi dibuat semacam ini supaya bisa mengalir deras untuk memutar turbin.
Jadi yang selanjutnya air yang mengalir apa lagi yang bisa membangkitkan tenaga listrik, yaitu ombak laut. Ombak laut. Di sini juga ombak laut bisa untuk memutar turbin yang akan menyalakan generator dan menjadi saluran listrik yang akan menghidupkan lampu dan alat-alat elektronik lainnya. Ya, jadi gelombang listrik itu juga bisa dibuat. Nah, contohnya melalui alat ini. Jadi gelombang listrik bisa dibuat semakin kencang gelombangnya akan semakin kencang turbinnya menyala, berputar, dan semakin kencang juga aliran listriknya yang akan dihasilkan. Jadi semakin banyak juga tenaga listriknya yang akan dihasilkan oleh air ini. Yang selanjutnya adalah air terjun. Nah, siapa yang tidak kenal air terjun? Air terjun ini air yang mengalir tentunya, air yang mengalir. Jadi ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang ya untuk membangkitkan tenaga listrik, untuk pembangkit tenaga listrik. Ya. Selanjutnya apalagi PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Tenaga matahari adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak akan pernah habis. Tuhan sediakan gratis sama kita. Jadi kita harus bersyukur. Jadi yang pertama itu adalah PLTS seperti kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, rumah-rumah ini dilapisi dengan panel surya. Ya, rumah ini sudah dilapisi dengan panel surya yang akan menangkap sinar matahari dan kemudian ini nantinya bisa menyalakan lampu dan peralatan elektronik lainnya. Itu tentang IPS ya. Tentang IPS, kalau ada pertanyaan bisa tanya lagi ke Ibu. Yang selanjutnya yaitu BI. Kita masuk ke BI, wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan, ya, jadi tentunya ada tujuannya itu wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Misalnya kalian mau mewawancarai Iting, ya, Iting pengusaha atau kantin kita, kalian mau wawancarai tentang berapa pendapatannya, bagaimana apa saja yang dijualnya, ya, tentang misalnya nasi gorengnya apa saja bumbunya, berapa dijualnya, berapa keuntungannya. Itu sesuatu hal yang kalian mau tahu dan pastinya kalian akan melakukan kegiatan tanya jawab. Itu namanya wawancara. Jadi ada dua orang atau lebih ya. Yang penting di sini adalah dua unsur atau dua tokoh yang penting. Yang pertama adalah pewawancara. Siapa pewawancara? Orang yang mewawancarai, orang yang akan bertanya tentang suatu hal itu. Nah, jadi pewawancara di sini akan bertanya kepada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang kedua, orang yang menjadi sumber informasi yang akan menjawab setiap pertanyaan dari pewawancara. Ya, dia yang akan menjawab apa yang kita tanya, kita sebagai pewawancara. Misalnya kalian mewawancarai Iting, berarti kalian disebut dengan pewawancara dan Iting disebut dengan narasumber. Jadi kalian boleh bertanya, tapi bertanya juga ada aturannya. Apa yang kalian tanyakan yaitu tentang siapa, apa, berapa, di mana, kapan, mengapa. Ya, kata-kata tanya yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Contohnya, apa yang Iting jual? Nah, ada kata tanya mengapa. Berapa Iting jual? Ada kata tanya
berapa, di mana Iting menjual, ada kata di mana, dan apa alasan kenapa Iting menjual ini. Jadi ada kata tanya. Jadi melalui kata tanya itu kita akan memperoleh jawaban-jawaban dari narasumber, ya. Selanjutnya menggali informasi melalui wawancara, ya, melalui wawancara. Di sini ada langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Jadi di buku kita ada 6 langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Jadi jangan campur aduk. Jangan tanya ke sana kemari. Apa tema, apa pokok yang mau kalian tanyakan, itu saja ditanyakan. Yang kedua, terlebih dahulu kalian akan membuat daftar pertanyaannya. Jadi apa-apa saja hal yang akan kalian tanya nantinya, kalian buat terlebih dahulu. Jadi jangan nanti ada orangnya langsung kalian tanya. Jadi wawancara itu punya langkah-langkah. Jadi alangkah baiknya dibuat dulu daftar-daftar pertanyaan. Daftar-daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan nanti ke wawancara, ke narasumber. Yang ketiga itu menentukan narasumber. Jadi kalian pikirkan siapa narasumber. Siapa orang yang akan kalian wawancarai. Jadi kalau kalian sudah dapat, baru lakukan langkah keempat, yaitu melakukan wawancara. Kalian akan lakukan wawancara atau bertanya jawab. Jadi bertanya jawab yang pertama di sini melakukan hal wawancara, ada juga yang harus kalian perhatikan dengan menggunakan bahasa yang sopan, pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian tidak mengulang-ulang pertanyaan. Makanya ada langkah pentingnya tadi membuat daftar pertanyaan atau poin yang kedua. Yang selanjutnya melakukan wawancara. Jadi dalam melakukan wawancara ini jangan membuat perkataan yang menyinggung narasumber. Jadi buat kata-kata yang sopan. Jadi yang pertama untuk melakukan wawancara, misalnya kita mewawancarai Iting, ya. Jadi harus dengan bahasa yang sopan. Selamat pagi, Ting. Kami ingin mewawancarai Iting tentang pendapatan Iting di kantin ini. Izinkan kami mewawancarai Iting, atau bisakah kami mewawancarai Iting? Kalau nanti Itingnya bilang bisa nakku, silahkan. Baru boleh kalian melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan jangan lupa nanti di akhir saat kalian melakukan wawancara ini, terima kasih Iting, kami sudah mendapatkan banyak informasi. Dan sampaikan kata-kata yang mengucapkan terima kasih, ya. Dan yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Jadi apa yang dijawab Iting tadi, jangan pula kalian cuman oh iya, enggak. Kalian harus jawab. Kalian harus catat, ya. Kalian harus catat seputar jawaban. Baru nanti itulah informasi yang kalian dapat. Dan kalian rangkum semua jawaban itu, buatlah kesimpulan, ya. Membuat kesimpulan hasil wawancara. Selanjutnya, tugas kalian adalah kalian akan membuat keterampilan portofolio seperti yang di bawah ini, ya. Keterampilan portofolio, mewawancarai tokoh masyarakat. Jadi karena di sini kita tidak boleh keluar, jadi yang kita wawancarai adalah orang tua kita saja dulu, ya. Kalian akan bertanya atau kalian akan mewawancarai yaitu tentang pekerjaan orang tua. Ya. Jadi narasumbernya adalah orang tua, bisa ibu, bisa juga ayahnya. Jadi selamat mencoba, selamat belajar di rumah. Dan sekian dari ibu, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih.